Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Febrian atau biasa dipanggil T. Dan ini rekan saya, Zidan Ubaidillah. Kami berasal dari keluarga besar Pajajaran Cimande yang dipimpin oleh Kang Yusuf Sarwedi, yang dinaungi oleh Kampung Silat Jampang atau KSJ yang terdiri 42 perguruan di dalamnya. Dan salah satunya adalah kami sebagai KBPC di dalamnya. Baik, di sini kita akan membahas tentang pola serangan dalam pencaksilat plus finishingnya. Moto keseruannya, ikuti kami. Bersama kami. Baik, di sini saya akan membahas tentang pola serangan sabit lalu amankan poin atau one touch one point. Biasa disebut seperti itu. Oke, bisa langsung ke gerakannya aja. Kondisi pasangan seperti biasa, pasangan pertandingan. Patching on, patching off, patching off. Patching on. Pas. Setelah itu clean. Oke. Setelah dilakukannya clean, poin akan tercatat. Nah, sabit kanan clean. Dari clean ini kita bisa masuk yang namanya guntingan. Dari clean ini kita bisa masuk guntingan. Kiri, kanan depan. Kanan depan. Pas. Oke. Oke, itu yang disebut pola serangan mengamankan poin sekaligus menambah poin. One touch, one point. Pola serangan plus finishing. Finishingnya tadi itu guntingan. Oke, selanjutnya kita masuk ke lurus. Oke, untuk tendangan lurus di sini, kita biasanya posisi sama aja dengan posisi pasangan, cuman bedanya adalah adanya pola di dalamnya. Pola serangan. Jadi posisi kalau kalian mau nendang kaki kanan atau kaki kiri, itu tinggal dienakin aja, tinggal diikutin aja pergerakannya. Terus ngeri ke sandung juga. Pasang pergerakannya. Jadi ada perpindahan kaki sebelum kalian melakukan pola serangan. Perpindahannya 1, 2, 3. Ya. Jadi adanya perpindahan pola kakinya di situ. Masuk. Nah, di situ. Target yang diserang adalah posisi di dekat daerah bahu. Dekat daerah bahu. Kenapa di daerah sini? Karena dominan daerah sini itu susah ditangkap lah bahasanya, atau sulit ditangkap, kayak gitu ya. Oke, selanjutnya adalah tendangan T. Tendangan T di sini ada yang namanya T gantung. Ini disebut T gantung. Ini T gantung. Ya. Ada yang namanya T step. Mundur. Itu T step. Intinya adalah ambil titik bagian body yang vital atau badan yang vital. Contoh, di bagian dekat ulu hati atau di bagian apa namanya nih? Pinggang. Ya. Karena di sini otomatis ditambah body dia bakal nyesek, ditambah damage yang kalian kasih, power kalian kasih dengan kondisi latihan atlet itu bakal kena impact ke si lawan kalian. Oke, kita ulang di T stepnya ya. Pasang, masuk, Oke, seperti itu. Selanjutnya adalah tendangan T. Ya, T di sini ada T block atau T ganjel. Masing-masing sebutan biasanya, tapi kalau saya biasa nyebut T ganjel. T ganjel itu di sini kaki kanan depan. Kanan depan dengan posisi kalian yang bisa dienakin sendirilah. Pasang, target serangan adalah posisi di sebelah sini dan di sebelah sini. Ya, body. Pasang, masuk. Oke, di situ. Kenapa harus di situ? Yang pertama tujuannya adalah biar nggak gampang ketangkep. Ya, biar nggak gampang ketangkep. Biar nggak gampang. Jadi setelah kalian nendang itu kalian mendapatkan poin 2 kan? Gimana caranya poin 2 itu bertahan gitu? Gimana caranya poin 2 itu dicatat oleh juri?
Jadi kalian otomatis mutlak nggak boleh ditangkap dan nggak boleh dibanting. Nah, kayak gitu, oke. Selanjutnya adalah T-step. T-step adalah adanya pola langkah kaki belakang ke sini, baru kita melakukan posisi tendangan T. Targetnya adalah di sebelah sini atau di sebelah sini. Ya. Pasang, masuk. Oke, di situ. Setelah melakukan tendangan T, kita akan masuk ke posisi satu serangan atau biasa disebut reaksi. Kita melakukan serangan, otomatis lawan akan membalasnya gitu. Jadi biasa disebut aksi reaksi. Aksi reaksi di sini adalah nggak mungkin yang namanya lawan kita tendang dia diem, pasti dia ngebales. Nah di saat ngebales itu momentum kita, gimana cara kita ambil poin juga dari dia. Ya intinya adalah kita gimana caranya main cerdas lah di situ ya. Pas, oke, masuk. Nah di sini setelah posisinya kita melakukan serangan, kita melakukan tendangan sabit. Duk, ini posisinya kita udah siap nih, udah siap mau ngambil. Setelah posisi kita udah siap mau ngambil, ini bebas nih, tinggal dikosek ke sini, atau diganjel gini. Yang jelas adalah bagaimana caranya kita memanfaatkan momentum tersebut. Kayak gitu. Oke, selanjutnya kita langsung ke guntingan. Bantingan. Bantingan. Beberapa teknik bantingan di sini adalah jidan yang banting. Ya. Oke, ini satu. Next. Hup. Oke, 2. Tadi dari luar, sekarang dari dalam. Oke, berikutnya. Yuk. Dari depan. Oke, pasang lagi. Yuk. Hup. Oke. Nah, kalau yang kayak gitu, lawan itu posisi belum tentu dia nggak ada defense. Ya, ketika lawan posisi defense, ketika lawan posisi bertahan, apa yang harus dilakukan? Coba, yuk. Nah, saya bertahan nih. Oke, nggak akan nyampe. Gimana caranya? Yuk, ulang. Yuk. Nah, jadi kondisi di sini adalah nah. Ambilnya di sini. Jadi bukan di sini. Kalau ambilannya di sini, ini nggak nyampe ke sininya. Tapi ambilnya di sini. Karena apa? Ketika posisinya kita ambil duluan, otomatis adalah daya tembak dia itu berkurang. Daya tembak atau jarak tembak dia berkurang. Contoh misalnya posisinya, ini dia belum 100%, ini baru 50%. Otomatis ketika dia cuma 50%, nggak ada power yang masuk ke badan kita. Bedanya di situ. Jadi kita harus ambil ketika posisi lawan ngasih 50%. Jangan sampai 100%-nya udah di sini. Kayak gitu ya. Yuk. Oke. Bantingan tadi itu biasanya disebut banting tanam, yaitu di mana posisi kepala lawan ada di bawah, gitu ya. Itu adalah bantingan bisa dikategorikan fatal, ya karena posisi kepala ada di bawah, gitu. Jadi kondisinya adalah ketika kalian posisinya berhadap-hadapan dengan lawan, bukan bagaimana caranya kalian melakukan beberapa serangan atau banyak serangan, tapi gimana caranya serangan kalian yang kalian lakuin itu cukup efektif lah. 1-2 serangan efektif, yaitu dicatat oleh juri dan posisinya adalah menjatuhkan mental lawan. Kayak gitu. Atau yang dinamakan shock terapi. Ketika lawan terkena itu, lawan nggak akan lagi yang namanya muncul tingkat kepercayaan dirinya itu akan hilang. Kayak gitu. Nah, itu bagus untuk
di babak pertama biasanya. Oke, selanjutnya kita akan bahas beberapa teknik guntingan yang lain. Kita akan bahas beberapa teknik guntingan yang lain. Biasa saja. 1, 2, tarik, putar. 3. Oke. Biasanya atlet itu ketika dapat kaki ngotot gimana caranya, harus diangkat, harus di ini, harus di ini. Tapi nggak mikir gimana caranya efisien dari segi tenaga. Gimana caranya nggak efisien secara segi tenaga gitu. Jadi di situ harus dibilang jadilah atlet cerdas, bukan atlet kuat. Ya, di situ. Oke, gimana caranya intinya? Gimana caranya secepatnya kalian menjatuhkan lawan atau mendapatkan poin dengan posisi poin-poin mutlak atau poin-poin yang jelas terlihat dan tercatat oleh juri. Berikutnya adalah kita akan membahas tentang materi-materi atau teknik-teknik guntingan dalam pertandingan pencaksilat. Oke, yang akan diperagakan oleh rekan saya, Jidan, silakan. Oke. Bapak semuanya aja yang tahu guntingan bagian apa. Oke, ini. Oke, 1. Oke, selanjutnya. Oke, guntingan belakang. Guntingan belakang. Yuk. Oke, guntingan depan. Oke, ketika melakukan guntingan pastikan kedua kaki kena semuanya dan posisi badan 100% ngebuang. Entah itu posisinya tengkurap ataupun posisi putarannya dapat. Oke. Yuk. Gunting. Oke. Seperti itu ya. Dua kaki dijepit. Oke, kurang lebihnya seperti itu untuk di bagian guntingan. Oke, selanjutnya di sini kita akan membahas tentang bagaimana cara mengkosek lawan ketika posisi lawan itu pasif. Pasif dalam artian udah kita gertak-gertak dia nggak ada pergerakan, nggak ada keaktifan, jadi dia cuma diam nunggu aja. Nah, di situ kita harus melakukan yang namanya pola serangan terlebih dahulu gitu. Atau bisa dilakukan dengan teknik ini. Oke. Udah kita gosek-gosek, udah kita serang, udah kita kaget-kagetin, nggak ini juga gitu, udah nggak gerak lah bahasanya. Oke, ini bisa kita lakukan tendangan sabit. Sabit, dung, clean. Ya, sabit sekali, duk, clean. Nah, ini kakinya perbedaannya adalah jangan sampai posisinya ini mengganggu di sini, nge-clean-nya. Jadi posisinya nge-clean-nya di sini. Ya, posisi nge-clean-nya di sini nih. Jangan mengganggu lah pokoknya. Karena kita mau ngambil kaki kirinya. Kaki kirinya. Oke, sabit dush. Clean. Yang ini tangannya, tangan di sini ngebantu kaki yang ini, kaki kanan kita. Tangan ngebantu. Jadi cuman Oke. Oke, ambilannya seperti itu, kurang lebihnya seperti itu ya. Selanjutnya adalah pasangan depan. Kanan depan. Sama halnya, yang perbedaannya adalah perbedaannya kita tinggal tarik doang sekarang. Udah kita kaget-kagetin, nggak gerak-gerak, udah kita ini pasif aja atlet ini lawan kita ini pasif aja. Masukin satu serangan, buk. Oke, masukin satu serangan, posisi kaki seperti ini kurang lebihnya. Ya, posisi serangan kaki seperti ini cukup gini. Dan itu dalam sebuah pertandingan adalah poin sah atau poin mutlak yang wajib dicatat oleh juri. Oke, seperti itu. Oke, mungkin sampai di sini aja tutorial dari kami. Semoga bermanfaat. Bila ada salah kata ataupun teknik yang kami peragakan, mohon dimaklumi dan mohon dimaafkan. Kita bisa ketemu di sesi berikutnya di channel ini. Jangan lupa like, komen, dan subscribe. Share juga ke teman-temannya. Terus nanti untuk teman-teman yang mau belajar, nanti bakal dicantumin nih nomornya di bawah ini. Oke, terima kasih dari saya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.